Terima kasih masih bersama kami di News Today pemirsa. Puluhan rumah di Kota Bengkulu rusak berat akibat guncangan gempa 6,3 magnitudo yang terjadi dini hari tadi. Ya, hingga kini petugas BPBD masih melakukan pendataan korban. Terparah terdampak gempa. Akibat gempa, puluhan rumah warga rusak. Sementara di perumahan Rafflesia, ini ada sekitar 35 rumah rusak berat dan rusak ringan. Warga masih berupaya membersihkan puing-puing bangunan dan perabotan rumah yang tertimbun material bangunan yang roboh. Ya, mayoritas warga saat kejadian sedang tertidur lelap. Sementara itu dari data Basarnas Bengkulu, belum ada laporan korban jiwa akibat gempa. Namun, Basarnas ini bersama pihak terkait ini masih melakukan pendataan dan menunggu laporan dari sejumlah wilayah lainnya di Provinsi Bengkulu. Gempa berkekuatan 6,3 magnitudo mengguncang Provinsi Bengkulu pada pukul 2 dini hari yang berpusat di barat daya Kota Bengkulu. Kejadian itu sekitar jam 2 malam. Dan kami langsung panik kan, langsung keluar. Nggak tahu, sempat terjebak di dalam sebenarnya kan, nggak bisa keluar lagi. Ada yang luka-luka, Pak? Ada sih dikit, orang rumah tuh kena kepala. Kena kepala? Iya, kami luka-luka dikit baik. Tapi nggak dirawat ya, Pak? Nggak usah. Untuk rumah apa aja yang hancur? Sampai semua ya, Pak? Ya inilah total kalau rumahnya. Apa yang terjadi di wilayah Provinsi Bengkulu, tepatnya di Kota Bengkulu, dan saat ini kami berada di Kelurahan Betungan. Perumahan Rafflesia Asri melaporkan bahwa akibat gempa 6,3 skala Richter yang terjadi di Provinsi Bengkulu menyebabkan sekitar 35 rusak, dan alhamdulillah hingga hari ini tidak ada warga atau masyarakat yang tertimpa akibat runtuhnya. Dan untuk mengetahui situasi terkini pasca gempa di Bengkulu, kita sudah terhubung dengan Endro Dwirawan di Kelurahan Betungan, Bengkulu. Ya, selamat pagi menjelang siang Endro, bagaimana kondisi terkini di sana? Apakah mungkin rumah-rumah ini ada yang rusak atau mungkin ada korban jiwa? Ya, baik rekan Togi dan Sabrina, saat ini saya berada di Kelurahan Betungan, Kota Bengkulu. Ini merupakan lokasi yang sejauh ini terparah, banyak kerusakan rumah di sini. Hampir sejauh ini ada 35 rumah yang terdata mengalami rusak berat. Sebagian warga saat ini masih membersihkan puing-puing dari rumah mereka yang roboh. Dan mereka untuk sementara harus pindah ke rumah kerabat atau tetangga terdekat. Namun dari laporan sejauh ini belum ada korban jiwa, hanya ada korban luka ringan tertimpa bahan bangunan saat kejadian tersebut. Demikian rekan Togi dan Sabrina. Ya, Endro, ini terkait dengan tadi ada korban yang luka ringan. Mereka ini dibawa kemana, Endro? Jauh ini hanya dirawat di rumah masing-masing atau di rumah tetangga. Lalu bagaimana proses evakuasi saat ini di sana, Endro? Ya, saat ini petugas gabungan dari Basarnas, BPBD, TNI Polri sudah berada di lokasi membantu warga untuk mengevakuasi barang dan memberikan bantuan berupa sembako untuk sementara. Ya, Endro, mungkin bisa diperlihatkan ke kita semua pemirsa iNews ini mungkin situasi terkini di sana dan menggambarkan bagaimana kondisi rumah-rumah di belakang Anda ini mungkin. Ya, ini contoh di belakang rumah saya ini rumah yang kondisinya roboh total. Ya, tampak semua dindingnya ini udah roboh. Ada berapa rumah yang rusak seperti ini, Endro, di sekitaran Anda? Kalau untuk rusak berat, ada sekitar 15 rumah yang terdata. Lebihnya hanya kerusakan ringan. Oke, itu terlihat itu banyak warga yang keluar. Apakah mereka ini mengevakuasi dari luar rumah atau itu ada tim SAR juga yang sedang berjaga-jaga?
Ya, ada tim SAR juga yang membantu mengevakuasi barang-barang milik warga. Warga sendiri yang rumahnya rusak masih berkumpul di sekitar sini dekat rumah tetangga yang kondisi tidak terdampak gempa. Lalu kemana warga yang rumahnya rusak ini tinggal sementara, Endro? Ya, sementara rumah para warga yang mengalami kerusakan masih menunggu di depan rumah tetangga yang tidak terdampak maupun di rumah kerabat terdekat, rekan Sabrina. Apakah sudah ada bantuan dari pemerintah daerah setempat? Ya, dari pantauan ini sudah ada didirikan posko darurat dan bantuan menyusul berdatangan ini. Ya, Endro, apakah ada pemerintah setempat ini sudah membangun mungkin posko pengungsian atau mungkin darurat di mana warga bisa tinggal ketika rumah mereka ini terlihat ini bahaya sekali untuk ditinggal? Ya, ini baru akan didirikan tenda besar mungkin untuk dapur umum dan untuk menampung warga untuk sementara. Ya, Endro, ada berapa kakak ini yang kena musibah ini? Kalau di ini ada 2 RT, sekitar 100 rumah ada di 2 RT ini. Oke. Endro, ini mungkin kita mau tahu apakah mungkin ada informasi terkait mungkin ada gempa susulan kah atau tidak, atau mungkin sudah aman saat ini? Oh, ya ini dari rilis BMKG untuk sementara belum ada gempa susulan hingga pagi ini. Namun bagi warga tetap diminta untuk waspada dan tidak terpancing dengan isu atau berita yang tidak benar terkait gempa ini. Ya, begitu kan Togi. Endro, mungkin bisa wawancara warga di sana, mungkin kita bisa menceritakan ketika mereka merasakan gempa di sana, apa yang mereka rasakan selain takut atau panik? Ya Bang, ini saya masih mencari warga. Warga aduh. Ya. Bang, bisa wawancara dikit Bang? Dari aja, Bang. Ya, ini saya sudah bersama salah satu warga. Dengan Bang siapa Bang? Denny. Bang, ya. Ini Bang udah Bang Denny. Dengan Bang Denny salah satu warga. Bang, bisa diceritakan Bang saat kejadian itu seperti apa Bang? Kejadian itu sekitar jam 2.50. Ya, 2.50 jam 3. Ya, kami di Lawang, dampaknya yang besarnya di SDM 50 kan. Iya. Hampir 4 rumah terkena semua dampak. Ini apa warga mengungsi atau seperti apa yang benar-benar? Hampir kebanyakan mengungsi di pinggir jalan. Di pinggir jalan ya. Ini Bang, apa ada yang luka-luka nggak sejauh ini? Ada Bang, termasuk istri saya Bang. Istri saya mengalami luka. Tuan rumah lah. Itu dirawat atau sudah dirawat? Kalau kamu Itu kondisi rumah saat ini seperti apa Pak? kalau rumah saya rata-rata patah. Ya, untuk menghuninya itu kita berani. Untuk rumah saya, yang lain yang samping rumah saya, selang luar pada rumah saya, untuk sekarang Sejauh ini ada bantuan? Udah bantuan atau belum bantuan? Harapan kita nanti seperti apa? ya harapan kami sangat dulu dengan kondisi kami itu warga kami atas kepala karena tebing layarnya ambruk. Untuk kalau kena hujan bisa masuk ke sini kan. Kalau misalkan harus. Tapi untuk data bantuan sudah tinggal kami menunggu aja. Baik, rekan Togi dan Sabrina, wawancara saya bersama warga tadi. Baik, Endro, mungkin bisa diperlihatkan kita semua, mungkin bisa bergerak menuju ke tempat lain agar kita bisa melihat situasi terkini. Ini mungkin ada kerumunan di mana warga itu sedang melihat apa itu. Ya, ini ada di tim SAR Basarnas dan TNI masih bersiaga di sekitar lokasi. Warga juga masih berkumpul di depan rumah masing-masing ini karena rumah mereka. Ya, Endro, apakah ada mungkin petugas Basarnas yang bisa kita wawancara, mungkin ceritakan mungkin apa selanjutnya langkah dari tim SAR atau enggak TNI ini akan membantu
warga yang terdampak dari gempa. Baik. Baik, terima kasih. Hendro Endrawan. Ya. Terima kasih atas laporan Anda dari Kota Bengkulu. Baik rekan Sabrina dan rekan Togi. Ya. Baik, terima kasih Hendro Endrawan melaporkan langsung dari Kota Bengkulu. Selamat bertugas kembali dan hati-hati. Ya, terima kasih. Ya, itu informasi terkini terkait dengan gempa di 6,3 tampak di ini ya, di Bengkulu. Kita berharap tim SAR gabungan ini bisa membantu para korban dari ini ya. Tadi kan ada banyak rumah yang rusak parah, mungkin diperlukan makanan atau enggak. Tadi juga warga mengatakan bahwa belum ada bantuan ternyata. Ya, kita berharap pemerintah setempat pun bisa segera cepat membantu warga di sana ya. Baik, kita ke informasi lain pemirsa. Seorang nenek berusia 92 tahun harus menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Denpasar, Bali. Nenek tersebut menjadi terdakwa bersama 16 orang lainnya atas kasus pemalsuan silsilah. Ninyoman Reje, nenek berusia 92 tahun harus menggunakan kursi roda saat menjalani persidangan kedua di Pengadilan Negeri Denpasar, Bali. Nenek tersebut bersama 16 terdakwa lainnya yang masih merupakan kerabat hadir dalam persidangan dengan agenda eksepsi penasihat hukum dalam perkara pemalsuan silsilah keluarga demi memperoleh warisan. Tim penasihat hukum para terdakwa meminta kepada majelis hakim untuk membebaskan para terdakwa dari dakwaan karena perkara silsilah keluarga masuk dalam peradilan perdata. Agenda persidangan akan dilanjutkan pada Selasa pekan depan dengan agenda tanggapan jaksa penuntut umum atas eksepsi penasihat hukum terdakwa. Pemalsuan itu terkait dengan, kalau dilihat dari pasal itu pemalsuan surat dan juga menghilangkan asal-usul sebagaimana diatur dalam pasal 277 KUHP. Kalau nenek Reja dia tidak pernah ditahan, dia tetap menjadi tahanan rumah. Ninyoman Reja bersama 16 terdakwa lainnya telah menjalani sidang perdana perkara pemalsuan silsilah keluarga pada Kamis 15 Mei lalu. 17 terdakwa tersebut diduga telah bersepakat untuk melakukan pemalsuan dokumen silsilah keluarga demi memperoleh warisan milik mendiang Iriek. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, A-News melaporkan. Pemirsa, Bareskrim Mabes Polri menyatakan bahwa ijazah strata 1 UGM milik Joko Widodo asli. Ya, hal itu disimpulkan usai polisi meneliti ijazah Jokowi di laboratorium forensik. Bareskrim Mabes Polri menyatakan ijazah S1 Universitas Gadjah Mada milik Joko Widodo asli. Hasil tersebut diperoleh usai penyelidik Bareskrim mendapatkan dokumen asli ijazah dengan nomor 1120 atas nama Joko Widodo. Tim penyelidik juga telah melakukan uji laboratorium dengan memeriksa kertas, pengaman kertas, teknik cetak, tinta, tulisan tangan, hingga cap stempel yang tertera di ijazah tersebut. Bareskrim mengklaim hasil tersebut memperkuat keaslian ijazah Joko Widodo. Penyelidik mendapatkan dokumen asli ijazah sarjana kehutanan nomor 1120 atas nama Joko Widodo dengan NIM 1681 KT Fakultas Kehutanan UGM pada tanggal 5 November 1985 yang telah diuji secara laboratoris. Berikut sampel pembanding dari 3 rekan pada masa menempuh perkuliahan di Fakultas Kehutanan UGM meliputi bahan kertas, pengaman kertas, teknik cetak, tinta tulisan, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tinta tanda tangan milik dekan dan rektor. Dari peneliti tersebut, maka antara bukti dan pembanding adalah identik. Dari fakta-fakta yang diperoleh dari hasil penyelidikan, Bareskrim menyimpulkan bahwa Joko Widodo memenuhi syarat kelulusan di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada dengan kepemilikan ijazah asli.
Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, ahli ginjal masih meragukan keaslian ijazah Jokowi dan meminta untuk diuji kembali. Sementara pengacara Jokowi berpegang pada keterangan polisi. Meski Bareskrim Polri telah menyatakan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo asli, ahli digital forensik sekaligus terlapor Rismon Hasiholan Sianipar masih menyaksikan keahlian ijazah Presiden ke-7 tersebut. Rismon menyebut polisi bukan melakukan autentifikasi, tapi identifikasi dengan membandingkan dengan yang lain. Rismon juga mempertanyakan alasan polisi tidak menunjukkan ijazah asli Jokowi saat menggelar konferensi pers. Jadi pada saat menguji keidentikan tersebut kita harus memastikan juga akhirnya mengotentikasi juga referensi yang digunakan, ya kan? Seharusnya yang kita inginkan adalah uji otentikasi terhadap barang uji yang dilakukan, yang disita gitu loh. Dan sampai detik ini juga kita tidak pernah melihat bahwa laboratorium pada saat tadi juga pengumuman tadi bahwa bentuk analog atau bentuk fisik dari bahan ujinya itu tidak pernah ditunjukkan kepada kita. Nah ini hari ini itu membuktikan keidentikan, sementara referensi itu juga yang perlu diuji otentikasinya. Sementara itu kuasa hukum Jokowi mengatakan tetap akan berpegang pada hasil penyelidikan polisi. Sebab menurutnya hal tersebut sudah dilakukan secara profesional meski tidak semua pihak akan menerima. Menurut saya, lembaga independen seperti Mabes Polri tentunya akan bekerja sesuai SOP yang berlaku di dunia forensik, tidak hanya negara Indonesia tapi juga internasional. Nah, lalu kedua, ya kalau kami memang dari awal sudah menduga ya, ditunjukkan ijazah pun juga pasti dipersoalkan. Sekarang kita serahkan kepada lembaga ketiga nih, kan Polri ini lembaga ketiga, ya kami menyatakan asli, Pak Rismon dan kawan-kawan menyatakan palsu, maka harus ada pihak ketiga kan. Nah, sekarang Polri sudah bekerja independen. Dituduh tidak profesional. Nanti kita bawa ke pengadilan juga sama juga. Semua akan dituduh tidak profesional sepanjang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Jadi ya, buat saya tidak akan mengikuti gendang yang terus dimainkan. Kami tetap bekerja sesuai hukum ketentuan. Semua memiliki SOP dan semua juga harus bertanggung jawab atas pekerjaan-pekerjaan profesional yang dilakukan tiap-tiap institusi hukum. Jokowi sebelumnya mendatangi Bareskrim Polri. Kedatangan tersebut untuk mengambil ijazah yang sebelumnya telah diserahkan ke Polri. Tim Liputan iNews melaporkan. Sidang perdana gugatan perdata terhadap Universitas Gadjah Mada terkait ijazah Joko Widodo terpaksa ditunda. Ya, penundaan karena kehadiran dari pihak ketiga selaku penggugat intervensi. Pengadilan Negeri Sleman menggelar sidang perdana gugatan perdata terhadap Universitas Gadjah Mada atas ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo Kamis pagi. Majelis Hakim menghadirkan pihak penggugat yaitu advokat asal Makassar Komarudin dan perwakilan pihak tergugat dari Universitas Gadjah Mada. Namun sidang perdana yang seharusnya berlanjut ke proses mediasi ini terpaksa ditunda karena kehadiran pihak ketiga selaku penggugat intervensi. Pihak ketiga tersebut belum mengajukan surat permohonan dan baru membawa surat kuasa. Maka Majelis Hakim menyatakan persidangan pada hari ini dinyatakan cukup dan akan dibuka kembali, yaitu pada hari Rabu tanggal 28 untuk agenda adanya intervensi. Ya. Dalam gugatan ini, UGM dituntut membayar kerugian material sebesar 69 triliun rupiah karena pihaknya dinilai bungkam atas kegaduhan ijazah Jokowi. Padahal polemik ini dinilai berpengaruh terhadap kestabilan ekonomi Republik Indonesia. Gugatan kita itu ada meminta diperlihatkan nama-nama calon mahasiswa tahun 79-80 yang kemudian siapa saja yang lulus, kemudian kartu rencana studinya, kemudian kita minta dihadirkan 5 skripsi yang lulus tahun 85 yang satu detik dengan Jokowi, kemudian 5 ijazah. Persidangan akan dilanjutkan pada Rabu 28 Mei 2025 mendatang.
dengan agenda permohonan pihak intervensi. Dari Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Seorang siswi korban pelecehan seksual oleh oknum guru di salah satu SMP negeri di Depok melapor ke polisi. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami.